Miss Era sudah siap, Miss Era? Mbak Ana, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran kalau Miss ada masuk. Bentar ya. 2 menit lagi. Oke. Malah nggak kelihatan. Sebentar, coba cek audio ini dulu ya. Apakah kelihatan jelas, Mbak Ana? Iya, sudah kelihatan kalau Miss. Ya, suara saya jelas nggak? Jelas. Ya, bisa ya. Oke. Udah aman ya, Miss ya? Ini agak bentar kok agak Oke, suara saya bisa terdengar ya, Miss ya? Iya, tapi bergema ya, Mbak Ana? Iya, agak bergema nih. Kenapa ya? Echoing. Cek. Ya. Oh, I see. Teman-teman yang sudah siap boleh nyiapin air minumnya ya di sebelah. Jadi feel Cek. free, misalnya mau sambil minum, sambil snacking juga nggak apa-apa. Tetap fokus ya. Kemudian nanti setelah ini nanti ada kuis di grup ya linknya. Jadi yang belum punya kuisis silahkan di-download saja kuisisnya. Ya, Mbak Ana sudah siap? Ini masih bergema nggak, Miss? Masih kayaknya Ana pakai 2 device nggak ya? Iya, kan nggak boleh deketan gitu ya. Satunya ini aja, disconnect audio aja. Oke, masih bergema, Miss? Coba Ana ulangin lagi. Ana lagi unmute. Satu device-nya disconnect aja audionya, jadi tanpa connecting audio. Kalau deketan. Masih, Miss? Wow. Masih Mbak Ana? Masih? Ini masih, Miss Era? Enggak. Enggak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu guru, semua teman-teman. Iya, baik. Puji syukur Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual Bisa berduanya, Mbak. Mbak Ana, punten suaranya agak kurang jelas ya, agak jauh.
Oke, Nah, sip. ya. Nah, yang ini echoing lagi tapi. Ini better, Miss? Yes, good. Oke, ya baik. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Rada Toljana, bisa dipanggil Ana dari Pentabooks, selaku moderator yang insya Allah beberapa jam ke depan akan menemani teman-teman semuanya dalam sesi training kita yang ke-6. Jadi teman-teman, ini adalah training series dari Pentabooks yang nantinya training ini sudah berjalan selama, berarti ini ke-6 ya Miss ya? Iya. Iya baik, alhamdulillah sudah ke-6. Jadi nanti insya Allah di minggu depan dan juga selanjutnya kita akan terus mengadakan sesi training seperti ini. Jadi untuk teman-teman kalau misal mau upgrade terus ilmunya, ikut terus trainingnya, bisa diikuti informasi-informasi selanjutnya via Instagram ataupun Facebook dan juga sosial media Pentabooks yang lainnya. Nanti bisa di-follow untuk informasi update selanjutnya seperti itu. Nah, untuk sesi training kita pada siang hari ini temanya adalah sudah membahas tentang teaching young learners, yaitu key strategies to raise bilingual children. Yang di sini sudah ada trainer kita, Miss Era. Kabarnya sehat, Miss Era? Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya Miss ya. Baik, kayaknya ini alhamdulillah udah ada 90 partisipan dan insya Allah untuk sesi training kita juga live stream di YouTube Miss Era. Jadi kalau misal nantinya ada teman-teman yang karena kapasitas Zoom-nya kan mungkin ini terbatas. Jadi untuk teman-temannya yang mungkin nanti nggak berkesempatan untuk ikut via Zoom, bisa juga ikut via live stream di YouTube seperti itu. Siap. Miss Era, tanpa berpanjang kata mungkin bisa langsung dilanjut untuk sesi trainingnya. Silakan Miss Era. Terima kasih Mbak Miss Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga siang ini juga bisa memberikan sedikit pencerahan ya kepada teman-teman guru. Nah, mulai dari setelah selesai untuk familiarisasi, kemudian kita juga membahas kemarin sedikit tentang building vocabulary, baru permukaan ya, baru introduction. Nah, untuk hari ini kita mulai memetakan ya, membagi kelas-kelas training kita, pertemuan kita itu dengan sudah dibagi berdasarkan kelompok usia pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan di level yang learners ya, di mana kita akan mulai dari fondasi awal seperti bagaimana kita mau mendesain outcome nanti ke anak-anak kita. Nah, tujuan dari kita semua mungkin di sini mostly ya you are all English teachers ya. Tapi mungkin ada juga guru kelas dan teman-teman juga pasti di sini yang sudah punya anak bisa menerapkan beberapa mungkin bagian dari training ini. Nah, selebihnya nanti kita akan memulai trainingnya. Mohon maaf teman-teman bisa di-unmute dulu ya. Miss Era, mohon maaf ini suaranya termute Miss. Ana bisa di-lock ke annotation-nya ya. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Oke ya. Oke, teman-teman. Suara saya kedengeran? Aman kok Miss, kedengeran. Ya, oke. Annotation udah dimatiin ya, Miss Ana ya? Supaya screen-nya nggak digangguin. Ada mungkin kecoret-coret atau nggak sengaja ya. Baik, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman, setelah kemarin vocabulary itu hanya introduction ya, bagaimana menggunakan bukunya step by step, kemudian in details menggunakan PowerPoint yang sudah disiapkan. Next, baru di sini kita memulai ya, yang pijakan pertama kita yaitu how to raise the bilingual children ya. Tahun 2003 pertama kali saya mengajar di TK itu mengajar TK dari level playgroup ya, anak-anak usia 3 tahun itu saya mengajar di TK bilingual. Kemudian saya mengajar juga di sekolah, saya jadi handle beberapa kelas juga
Saya basicnya menyukai anak-anak young adult ya, SMP, SMA. Tapi untuk di beberapa pengalaman saya juga bersinggungan dengan anak-anak SD. Nah, saya alhamdulillah memiliki pengalaman langsung mendesain program bilingual dan saya juga pengalaman mengajar di sekolah-sekolah bilingual. Nah, di sini kemudian menarik sekali bahwa beberapa materi hari ini yang saya ambil dari beberapa jurnal-jurnal pendidikan dari buku-buku yang sudah saya terapkan juga ke anak saya sendiri ya. Jadi sedikit banyak mungkin nanti akan saya singgung pengalaman saya personal menerapkan beberapa metode yang diajarkan oleh sumber reference utama saya dari Steiner ya. Nah, teman-teman, kita akan berbicara sedikit tentang karakteristik ya anak-anak kemarin sudah dibahas ya. And then now fokusnya itu adalah bagaimana to raise the students capacity to be a bilingual student. Mungkin di sini maksudnya not only bilingual but multilingual ya. Maybe in your school you also have several language programs such as Arabic. Kemudian di beberapa sekolah juga ada bahasa Mandarin ya, Chinese. Kemudian ada juga mungkin bahasa-bahasa pilihan gitu ya yang ekskulnya mungkin Japanese ya atau sekarang lagi maraknya anak-anak lagi senangnya belajar Korean language gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Oke ya. Nah, nanti saya sedikit ingin melihat teman-teman bergerak dulu ya. Silakan senyamannya mendapatkan kita mau main games dulu. Saya ngasih challenge ke teman-teman hari ini silakan ya disiapkan space-nya. Saya kasih waktu mungkin 10 seconds ya untuk setiap item ya. Jadi kita akan main games dulu for the warming up. Teman-teman agak bergerak sedikit nggak apa-apa ya. Atau carilah yang paling dekat ya. Kemudian after you get the items, then show me ya. Lihatin kameranya. Jadi mohon maaf mungkin dinyalain dulu kameranya. Oke. Mungkin ditunjukkan apa benda-benda yang bisa didapatkan. Ya. Iya, karena paling dipantau juga ya. Oke, untuk suaranya biar nanti teman-teman nggak terganggu. Oke, kita lihat sekarang ya. Find something. Now I want to challenge you to get something ya untuk mendapatkan sesuatu based on this circle. Jadi nanti ada questionnya. Untuk question atau mungkin instruction yang pertama, the first find something round ya. Silakan in 3 seconds right now. Saya hitung sampai 3 ya. Hitungan ketiga, teman-teman bergerak mencari find something round. Apa kira-kira yang berbentuk lingkaran ya. Cari sesuatu benda di sekitar teman-teman yang berbentuk lingkaran. And after that, kemudian show me ya through your camera. Ya, 3, 2, 1, go. Silakan cari. Find something round around you di sekitar teman-teman. Ya, silakan. Ya, dilihatkan seperti ini. Ya, dekatkan di kameranya. Oke. Nice. Ada lagi. Silakan find something round. Anak nanti boleh screenshot ya buat teman-teman mungkin dapat hadiah nih ya, dapat giveaway. Find something round. Show me your item. Show me the things you get around you. Oke. Nice. Excellent. Miss Rahma, what do you get today? Okay, what is that? Okay, a glass. Miss Vivi, what's that? Okay, good. Yeah, all right. Wow, Miss Dian, you get something very big circle. Bottle. Waduh, ada Miss Astria. What a big circle you have. Okay, excellent. Ya, kuat banget Miss Astria. Yuk. Okay, Miss Sumaryani, what is that? Punya kepala sekolah itu kayaknya ya tabletnya. Oke, ada yang bawa Tupperware. Oke, misalnya boleh di screenshot ya buat hadiah. Mungkin nanti kita pilih yang paling lucu gitu ya, circle the big circle. Next ya. Oke, good. Now the second challenge, find something yellow. Okay, go find something yellow. 3, 2, 1, go. Ini udah I have this. Ya, show me. Silakan ditunjukkan hasil tangkapannya. Something yellow. Oke. Nice. Oke, ada yang dapat tas. Ada. Oke. Wow. Miss Sabrina, what's that? You get a pillow?
Excellent. Miss Sabrina, Back. This is back. nice. Oh, back. That's back. Miss Lily, whose picture is that? Your student pictures? Nice picture. Miss Annie, we have the similar item. Okay. Yes. Good. Mr. Retno? It's a big doll. Oh, yeah. Excellent. Ya, silakan di screenshot something yellow kita semuanya. Oke, next. The next challenge. Find something sweet. Find something sweet. Yes. Oke. Find something sweet. Sesuatu yang manis. Oh, mie. Banyak yang nasis ya hari ini ya. Oke, find something sweet. Mana nih yang something sweet? Semuanya kayaknya mie semua ya. Oke. Miss Dian, you get the candy. Oh, good preparation. Good choice. Pak Tintra, what do you get? Something sweet. Oh, yourself. Mr. Abdul Fattah, what's that? I think it's something delicious. Antangin. Antangin Oh, kami. Oke, ada yang buat susu. Oke. Ada yang candy, excellent. Itu ada yang ada yang minum es ya. Sumaryani, what's that? Something sweet. Kiss? Oke. Nice. Thank you. For the next challenge, find something. Something that's starting with B. Starting with B. Sekarang kita ganti sesuatu yang starting with B. Ya. Iya, nggak ngerti. Mana yang something starting with B? I got book on my hand. Okay, book is the easiest one because you are here working table ya. Yes, back. Okay, nice battle. Mr. Eru, what's that? Mr. Eru, what do you get for something B? Mr. M. Rizal, what do you get for something starting with B? Okay, back. Book. Okay, thank you, teachers. And the next challenge. Find something important to your life. Sesuatu yang sangat berharga. Show me something that is really important for your life. This one is the most What is that? Yeah, something is really very important in your life. Phone, okay. Sarah, Yes. do you know when I said to my children, please take my wallet, and then she said, bukankah saya yang lebih berharga daripada dompet katanya? Nice, ada yang protes ya, Miss? Oke. Boleh something, kalau yang di rumah bawa anaknya boleh. Ada handphone mungkin ya, good, nice, handphone. Mostly show your handphone. Ada yang mau show your children, oh bottle Anaknya water di ya. rumah, Miss, udah Oh, pulang. di rumah. Yang di rumah enak ya, bisa nunjukin anaknya. Ada yang nunjukin suaminya mungkin ya. Oke. Kasihan yang lain ya, kita masih di sekolah ini ya, jadinya. Oke, good. Thank you so much, teacher. Yes, ya. Thank you for your cooperation. Very nice. Nah, teman-teman, ya. Sekarang kita baru masuk nih ke sesi discussion. Karena because we are going to discuss about the young learners, sekarang kita mau bikin limitation dulu, the scope-nya dulu ya. Silakan di-unmute lagi, Miss Ana. Teman-teman, you can type on your chat box ya. What do you think ya for the scope of young learners? Disebut anak-anak usia young learners itu, what do you think? In what age? Kira-kira di usia berapa? Kira-kira ya, menurut pemahaman teman-teman. Mostly maybe you are the primary teachers ya. But maybe you have another opinion. What age is the scope of young learners? Silakan teman-teman type in your chat column. Silakan di type ya, nggak usah malu-malu.
Kita lebih 5 to 12 years old. Oke, ada lagi pendapatnya yang lain? 2 to 3, 5 to 10. Thank you so much. Another response, please. Boleh? Ada lagi? Silakan sambil since they can speak. Excellent. Under 12. Oke, ya. Batasan kita, the limitation for the young learners. Kan kita sering balita bawah 5 tahun. Oke, under 5 years. What else? Ada lagi? Menarik ya, teman-teman. Primary and high school age under 12, yes. Very nice opinion. Thank you so much for your response, ya. Because mostly we invite the primary level, ya. So it depends on your level. But now we make a scope of the limitation. So when we say something related to the young learner, you know the age, ya. Thank you so much, teachers. Bolehlah masih tetap diketik ya. Under 12. Nah, ya kita sama-sama di sini. Usually the primary, benar tadi yang disampaikan starting from, ada tadi yang Miss yang bilang, oh mulai dari kita kecil ya. What is the age scope of young learner? Menurut tadi Steiner ya, our reference, beberapa teman-teman juga menyebutkan di sini ya, young learners itu usia-usia primary, nah mulai dari TK. Di sini kan kalau kita hanya menyebutkannya sekolah dasar, nanti ada lagi TK. Kalau teman-teman lihat saja di pembagiannya ada unit-unit di dinas, kalau nggak salah mohon dikoreksi ya, ada anak-anak usia dini ya, PAUD itu. Sementara sebenarnya ada beberapa teman saya konsultan juga menyebutkan anak SD pun dibilangnya usia dini gitu ya, mungkin di antara usia-usia awal. Nah, tapi di sini batasannya adalah maximum is 12 years old ya. Bahkan ada beberapa juga yang masih menyebutkannya 14 ya. 15 tahun ke atas itu disebut dengan young adults. Nah, dari Steiner sendiri membatasinya ya when they had started to speak fluently ya. Nah, ini tentu saja membuat pemahaman kita beragam dan teman-teman pasti punya pemahaman disebut dengan young learners. Ada yang toddler, ada yang atau babies gitu ya. Kemudian young learners. Nah, di beberapa pembatasannya di sini kalau Steiner itu menyebutkan ya the maximum disebut dengan young learners itu kita pahami beberapa teori itu biasanya sampai 12 years ya. Nah, di sini ya juga Steiner memasukkan beberapa. Jadi di antaranya itu mulai dari usia 5 sampai 12 tahun disebut dengan young learners ya, usia TK. Ada juga yang menyebutkan the babies. Babies itu berarti tadi yang teman-teman sebutkan Mbak Tita ya, di bawah usia 5 tahun itu maksudnya toddler atau young learners. Mungkin teman-teman yang guru TK udah paham pembagiannya. But we make a scope ya. Jadi ketika when we say something related to young learner for this meeting, berarti maksimumnya adalah 12 years old ya. Walaupun di beberapa teori menyebutkan the maximum 14 ya. Tapi kalau kita yang sekolah Islam, kita menyebutkan anak-anak yang usia di bawah akil balik itu, ketika dia belum akil balik, dia ada young learners ya, pembelajar. Kalau sudah akil balik, batasannya sudah dewasa atau adult. Nah, nanti teori-teorinya dibagi lagi, ada young adult untuk anak-anak usia sekolah, ada yang adult. Adult itu biasanya 21 years old ke atas. Nah, itu yang disebut dengan adults ya. Tapi kita sebutkan di sini kita supaya memiliki the similar perception about the young learner. So according to the Steiner, we just focus to maximum the 12 years old ya. Ada juga mungkin ya teman-teman yang mengajar di kelas-kelas yang usia masuknya harus 7 tahun gitu ya, sekolah yang mewajibkan anak SD-nya adalah 7 years old, mungkin kelas 6-nya ada di 13. Makanya di sini ada beberapa pendapat until 14 years old itu disebutkan dengan young learners ya, walaupun sepakati kita hari ini according to the Steiner until 12 years old. Oke ya. Oke, next. The second session. Nah, kita akan we are going to discuss about the bilingual program. Nah, teman-teman mungkin sekolah yang belum ya mewajibkan program-program bilingual ya, atau mungkin starting atau mungkin sekolahnya sudah bilingual. Di sini kita mau membuat kita urai dulu ya satu persatu kira-kira when kita fokus bilingual di sini adalah bahasa ibu kita language one-nya dan target language.
target language-nya itu adalah English. Nanti kalau teman-teman di sekolah mau mengaplikasikannya another language such as Arabic tadi yang disebutkan, mungkin ada Chinese atau Mandarin gitu ya, silakan. But our focus here, because this is the English Teachers Forum, we are going to say the L2 atau the target language is the English. Jadi worksheet yang saya sampaikan di sini, activity nanti yang akan kita praktekkan itu adalah worksheetnya in English. Oke. Nah, karena nanti kita fokusnya di English, so mungkin teman-teman yang sudah punya program bilingual ya, atau sekolahnya sudah menggunakan mengaplikasikan bilingual, pasti kan akan bertemu dengan orang tua murid ya, apalagi nanti di tahun ajaran depan ada penerimaan siswa, biasa kita interview the teacher, interview the parents. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, when you want to say ya, oh our school is we have the bilingual program, atau we have complete English program. Nanti kan orang tua biasanya tertarik. Nah, sekarang saya minta pendapat teman-teman, nggak usah khawatir, this is not about true, false ya, atau right and wrong. Menurut teman-teman, what is the young learners motivation for learning English? Yang pasti di sini kita berbicara orang tuanya ya. Send to your school because you have an English program. Kemudian bahasa Inggrisnya, buku-bukunya menggunakan terbitan dari atau mungkin produk-produk dari luar. Menurut teman-teman, ketika melihat, oh ini bahasa Inggrisnya ya, oke. What do you think? What is the motivation? Ya, motivation di sini maybe dari orang tua atau dari anak-anak itu sendiri. Ya, silakan di type di kolom chatnya. Ya, saya tunggu. Silakan write as many as possible. What do you think is the motivation for young learner to learn English? Ya, silakan teman-teman. Saya tunggu kolom chatnya dibuat, ditulis sebanyak-banyaknya. Bentar, saya mau close the door. Okay. Parents hope their children. Ya, mau yang raise hand boleh, please. Miss Mega, you are free to discuss, share your opinion. Ya, the next level. Silakan teman-teman, ada yang boleh langsung mengetik. Miss Megawati, raise your hand. Ya, silakan teman-teman. Miss Mega. Siapa? Miss Megawati atau Zana? Ya, Megawati Zana. Study abroad in the future, good. Masih unmute, Miss? Silakan. Students are able to improve their ability to speak up in English. Ya, silakan, Miss. My mother, father, and our family. Okay. Mother, father, And our family. Yes. Ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ini ada students are able to improve their ability to speak up in English, study abroad in the future, to get better career. Good. Parents hope student patience toward English, students dream. Yap. Ini mungkin jawaban dari beberapa orang tua ya, dari hasil interviewnya. Ya, oke. Nah, kita sedikit melihat ada teori di sini. Nanti bisa disesuaikan, jadi teman-teman paham ya. Our focus is we can easily understand about the motivation ya. Nah, kalau dari agak sedikit bermain teori ya, punten saya ini berbagi, mungkin teorinya juga sudah sering teman-teman dengar. Jadi ada dua macam ya menurut Gardner. Teman-teman paham ya Gardner motivation theory. Jadi ada yang disebut dengan integratif versus instrumental motivation. Nah, integratif ini mostly ya, kalau yang kita lihat sekarang kalau ditanya sama orang tua, ini willingness to be like the valued members of the language community. Tadi saya melihat di kolom chatnya tadi ada juga yang menyebutkan ya, ada study abroad in the future, kemudian reach their better career ya, kemudian speak up, their ability to speak up. Nah ini di sini ya penjelasannya dimaksud dengan integrative motivation. Ini willingness to be like the value. Jadi mereka itu masuk ke sebuah language community tertentu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mungkin karena kita di sini mostly Indonesian, tapi kalau di beberapa negara tuh kalau kita lihat nanti teman-teman yang punya kesempatan untuk Halo, selamat siang, Bu.
Ya, siapa? Silakan di-unmute dulu, Miss ya. Nah, jadi di sini teman-teman teorinya adalah di Indonesia mungkin untuk tergabung di language community tertentu tuh tidak terlalu terlihat ya karena kita mostly Indonesia. Nah, di beberapa sekolah atau di beberapa negara atau beberapa kota di mana ada komunitas-komunitas tertentu yang menggunakan bilingual dua bahasa di negara itu. Nah, mungkin di sini yang dimaksud dengan integratif, contoh nyatanya, for example, mungkin negara-negara yang menggunakan bahasa utamanya, bahasa negaranya, and the second is atau yang pertama itu menggunakan English, the second is their own native language-nya. Nah, ketika mereka bisa gabung dia valued community members masuk ke komunitas-komunitas atau di masyarakat mungkin di sini ekspatriat gitu ya, they will get a better life ya, better education contohnya seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri integrative motivation-nya ini pernah disebutkan di jurnal ini ya. Apakah anak-anak Indonesia belajar bahasa Inggris supaya bisa menyatu atau bisa menjadi bagian dari komunitas ekspatriat? Nah, di sini tidak terlihat teori itu ya. Teori definisi ini tidak cocok digunakan. Nah, disebut ya. Kemudian ada lagi kedua itu instrumental motivation. Nah, ini yang disebut dengan teman-teman tadi ya. Di sini ada pragmatic gains of L2. Di sini kita sepakati L2 tadi adalah English. To get a better job and higher salary. Dan ini kelihatan ya, di semakin ke sini apalagi anak-anak kita saat ini ya. Pasti ketika kita memilih tadi, teman-teman juga sepakat tadi di kolom chat saya baca ketika you interview the parents ya, what's their motivation ya to join our school who have a bilingual program mostly to get a better education. Kemudian nanti if they want to study abroad tadi mungkin mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang di sini yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP for example mau kuliah ke luar negeri. Nah, pasti di sini how to get a better future ya, menjadi guru yang bersertifikasi internasional. Nah, mungkin teman-teman yang belum masih menunggu, sambil menunggu untuk mendapatkan lowongan-lowongan beasiswa, mungkin dari sekolah juga menekankan itu, boleh teman-teman ambil untuk Cambridge Certificate saja menurut saya sambil menunggu karena apa kayak Certificate Cambridge for Teaching Certified Teacher itu bagus sekali karena dari situ nanti teman-teman memiliki standar Cambridge walaupun mungkin belum mengambil pendidikan di luar negeri tapi it's okay ya teman-teman bisa mulai dari sekarang karena dari situ nanti kelihatan di sini adalah better chance ya for a better job atau better chance for the promotion. Nah, ini instrumental motivation ya. Jadi ada integratif, ada instrumental, jadi ada kita menyebutnya ada internal, ada eksternal ya. Nah, kemudian studi berikutnya juga membantah ya. Nah, jadi less applicable to the contemporary world karena sekarang itu English is becoming the lingua franca. Lingua franca itu artinya adalah bahasa pergaulan ya. Jadi more widely used between non-native speakers. Jadi kalau anak-anak kita sekarang ditanya, kamu ngapain sih mau belajar bahasa Inggris? Why are you interested in learning English? Karena mau nggak mau ya, semua sekarang semua serba terkoneksi, connecting each other in the world, dan English is the lingua franca, di sini adalah bahasa-bahasa pergaulan. Jadi anak-anak yang sudah kenal TikTok, yang sudah tahu Instagram, ada murid-murid kita yang punya akun YouTube ya, mereka sebagai YouTuber cilik gitu ya, terkoneksi satu sama lain, nah itu semua mostly saya lihat anak-anak sekarang tuh pinter banget bikin-bikin video pun semuanya mengambil lagu-lagu atau mungkin mereka write in English ya. Mungkin di situ ada kebanggaan tersendiri. Nah, ini salah satunya. Jadi kemudian L2 motivation model ini akhirnya terbantahkan ya. Kemudian masuklah teori berikutnya. Ini yang disebut dengan intrinsic and extrinsic motivation ya, self determination theory ya. Ini kita lebih detail lagi. Nah, dari sini kemudian banyak yang dipahami oleh teman-teman guru ya. Dia maksud dengan intriksi itu apa? Biasanya lebih kepada internalnya ya. Ketika dia bisa menguasai bahasa Inggris, when you can speak English very well ya, there will be like an experience pleasure atau satisfaction. Oh, I can do it. Ya, I can do it. Tadi ada yang menuliskan di situ ya, kebanggaan tersendiri ya. Tapi kalau lebih kepada ekstrinsiknya, why are you interested in learning English? Tanyakan anak-anak ya pasti mungkin mendapatkan tadi ya dari reward-nya. Kemudian mungkin berupa nilai ya atau kalau nilai bahasa Inggrisnya kurang bagus ya automatically mungkin dia mendapatkan
bukan hukuman ya, tanda kutip ya, mungkin ada konsekuensi yang harus dilakukan, PR lagi, atau mungkin nilainya kurang bagus, dianggap ibunya failed ya to study. Nah, tapi teman-teman lihat di sini ya, ada beberapa penekanan ya. Jadi nanti juga bisa teman-teman lihat ya, kok anak-anak sekarang waktu masih kelas 1, 2, 3 tuh enak banget ngajarnya, dikasih game, dikasih video, they are so happy gitu ya. Tapi kok setelah kelas 4, 5, 6 mereka nggak begitu tertarik lagi main-main game. Nah, di Sera kita mau ngapain nih ya? Apa yang harus dilakukan? Teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya penjelasannya. Jadi ada sedikit penurunan intrinsic motivation dan extrinsic. Jadi kalau menurut teorinya STD ini, anak-anak yang setelah di atas usia 3 sampai kelas 6 itu mereka akan lebih maju ke extrinsic motivation-nya ya, tanda kutipnya bahasa saya itu menyebutkan anak-anak lebih matre. Karena apa? Mereka mengharapkan nilai ya, apalagi sama teman-temannya, who is the best score in English, atau siapa yang mau jadi seorang speaker, atau nanti jadi diumumkan namanya atau dipajang fotonya sebagai the best English speaker gitu ya. Nah, itu ada pergerakannya. Nah, kalau di bawah itu, anak-anak TK di bawah kelas 3, kelas bawah kalau kita mengatakannya, itu lebih kepada instruknya tadi. Mereka happy, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Nah, saya pernah mengunjungi sekolah di Tangerang ya. Mereka menyebut, misalnya di sini anak-anak kelas 4-nya, di kelas putri itu sudah nggak mau lagi nyanyi-nyanyi sama nari-nari atau tepuk-tepuk tangan gitu ya. Nggak tertarik gitu ya. Tapi gimana Misera kalau misalnya sementara di buku ini kan masih ada video ada lagu-lagu segala macam, dan mereka mungkin udah gede udah malu gitu ya mau nyanyi-nyanyi, apalagi di kelas itu ada anak laki-laki. Nah, disebutlah di sini lebih kepada rewardnya yang lebih details ya, the competition between boys and the girls. Nanti ditampilkan kelas mana yang paling akur, paling kompak atau nilai yang paling tinggi. Nah, itu ternyata 2 bulan kemudian saya kunjungan berikutnya, anak-anak yang lebih tertarik. Nah, di sini terjadi perubahan ya, perubahan motivation-nya ya. Nah, ini menurut teori dari FTD tadi, mostly dari studinya disebutkan bahwa terjadi perubahan. Nah, ini akhirnya teman-teman bisa melihat sendiri ya, ketika teman-teman mengajar anak-anak kelas bawah, kelas 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, nah itu motivation-nya itu agak terjadi perubahan. Nah, biasanya di antara usia 11 sampai 12 itu lebih banyak terjadi di sini perubahannya ya. Mungkin agak kepotong saya bacakan di sini ya. Jadi extrinsic-nya itu setelah usia 11 sampai 12 itu lebih. Jadi mungkin ya, kalau saya lihat dari jurnalnya, muncul rasa ingin dihargai lebih dibanding dengan mendapatkan kepuasan pribadi sendiri. Dia lebih suka tampil. Nah, di sini mungkin ada daya tarik yang sudah mereka ingin dapatkan, dapat penghargaan, apalagi anak-anak usia 11-12 itu menjelang akil balik, atau mungkin sudah ada yang akil balik, jadi ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya ingin dianggap lebih dibanding dengan teman-temannya. Nah, harus teman-teman perhatikan juga. Berarti reward-nya nanti ketika memberikan ke teman-teman murid-murid kita itu juga akan berbeda ya. Nah, itu yang kemudian menggambarkan lagi nanti akan mempengaruhi ya kegiatan seperti apa untuk anak-anak kelas tinggi. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Ini kaitannya nanti dengan activities, kemudian apa yang harus kita lakukan reward dan konsekuensi seperti apa. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga ya, selain dari tujuan tadi ya, motivation dari siswanya, nah yang paling kuat, nah nanti teman-teman juga menyebutkan di kolom chatnya ada parental move involvement ya, jadi keterlibatan orang tua. Nah, di sini disebutkan oleh Gardner bahwa encouragement children to invest effort in language learning itu tinggi sekali ya, bahkan anak-anak sekarang, apalagi kita udah tahu lah beberapa orang tua itu menganggap kalau anak-anak nggak bisa bahasa Inggris, nanti di lesin atau mereka menganggap itu something that is really useful ya. Nah, dilihat di sini di jurnal ini, mereka menggarisbawahi ya, anak-anak orang tua yang Asia Timur, Cina, Jepang, kemudian Korea Selatan, yang masuk dalam jurnal ini, kemudian rata-rata orang Asia Tenggara, ya orang tuanya, bahwa ketika orang tua punya planning ya untuk menganjurkan atau memilih sekolah teman-teman, pasti mereka sudah ada incarannya ya, mereka ingin punya skill apa yang diajarkan ke anak-anak didiknya. Nah,
karena kuatnya hubungan orang tua dan anak. Jadi ketika memilih sekolah pun pertimbangan orang tua di sini adalah kebanyakan memang motivasinya itu adalah dari si orang tua ya, kebanyakan orang tua. Karena apa? Karena tadi ada standarnya akademik bahasa Inggris, kemudian biasanya hafalan kalau di sekolah-sekolah Islam. Itu keinginan kuat orang tua ya. Jadi motivasinya itu lebih kepada nah, apa keuntungannya ketika sekolah tadi melihat ada motivasi atau dari orang tuanya sendiri yang tertarik supaya anak-anaknya belajar bahasa Inggris, mereka bisa menjadi partner kita untuk mengembangkan program bilingual. Kak sudah tahu di sini ada program bilingual atau we will have it next year, next 2 years, next 3 years, atau nanti setelah kelas tinggi ada khusus bahasa Inggris untuk materi yang lebih dalam lagi. Nanti orang tua biasa tertarik di situ. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan ya ketika orang tua terlibat, make them as our partner. Nanti di slide berikutnya. Ada yang namanya OPOL ya, One Parent, One Language. Next, selanjutnya ya. Nah, teacher and, nah ini, anak-anak juga akan terpengaruh motivasinya dengan dua hal ya. The quality of the language program. Di sini kenapa orang tua pernah Mbak bikin survei tentang pembelajaran bahasa Inggris ya, program bilingualnya. Teman-teman sudah membuat belum risetnya? Mungkin the simple riset ya, kita bikin sebaran kuesioner ke orang tuanya. Nah, dilihat apakah kualitasnya orang tua memenuhi harapan orang tua, apakah benar sesuai dengan keinginan orang tua, atau sesuai dengan waktu kita kirimkan membuka pendaftaran baru sekolah ya, PSB, penerimaan siswa baru, program-programnya apakah di sini sudah memenuhi keinginan orang tua. Ya, beberapa sekolah ada yang orang tuanya antusias sekali karena di sini ada bilingual program, kemudian pembelajaran bahasanya menggunakan buku-buku dari luar. Ternyata di semester kedua setelah dibuatkan risetnya ada sedikit sedikit kekurangan, mungkin ada juga kekecewaan orang tua bakal it is not like we expect. Nah, itu beberapa sekolah kita lihat. Nah, ternyata apa? Ternyata menurun ya penilaian orang tua, nggak seperti ya. Kan ada yang dikomplain nggak sesuai seperti yang ada di brosur, nggak sesuai seperti apa yang seperti yang terlihat pada waktu kita open house. Nah, disebutkan di situ. Kenapa masalahnya? Dari sini kemudian disebutkan the quality of teachers-nya. Apalagi waktu ini ya, 2 tahun ini saya mendampingi sekolah yang ownernya sendiri langsung bilang, Miss Sarah, kita dikomplain sama orang tua ya, quality pembelajarannya ketika di Zoom itu dan orang tua mendampingi melihat kok gurunya seperti ini, kok ini seperti ini. Nah, akhirnya mereka membuat komplain ya, mungkin melalui WhatsApp, melalui wali kelasnya. Kemudian gimana language program ini dilanjutkan atau tidak. Kemudian bagaimana memperbaikinya, karena ketika Zoom kelihatan orang tuanya tidak begitu puas gitu, not really satisfied because of something related to the teachers atau the quality of learning-nya. Dan bahkan waktu itu selama 2 minggu ya, setelah Zoom selesai, kita kunjungan ke sekolahnya, kemudian kita kasih trainingnya how to design the materials. Nah, itu salah satunya ya. Nah, dari sini Steiner menyebutkan the main factor that motivate student. Nah, ini teman-teman harus pahami yang pertama teacher ya tadi, dan ini banyak sekali masukan-masukan dari orang tua ya tentang program English learning-nya nggak sesuai ekspektasi. Salah satu the quality of teacher-nya. Yang kedua, teacher di sini manajemen skill manajemennya, making worksheet, kemudian bagaimana mendesain buku-buku atau tugas-tugas itu ternyata menjadi perhatian orang tua. The second is assessment ya. Di training sebelumnya pernah saya ceritakan nilai-nilai anak-anaknya yang sangat tidak memenuhi harapan orang tua. Ternyata tadi ya bentuk assessment-nya untuk menilai sebuah skill itu tidak sesuai dengannya. Contoh-contoh. Ketika orang tua pengennya ketika mengirimkan ke sekolah yang ini, mereka inginnya anak-anak tuh punya speaking skill yang bagus. Karena di sini kemarin waktu open house kita lihat pembelajaran bahasa Inggrisnya ada trainer, ada bule, kelas bulenya, kemudian di sini ada buku-bukunya juga bagus, ada presentasi, ada ekskulnya, ada English clubnya. Nah, ketika sudah 1 semester sekolah di sini, anak-anaknya ternyata menerima nilainya nggak sesuai. Terus ditanya, ini kamu bisa ngomong bahasa Inggris? Nah, ada orang tua yang detail banget, karena mungkin orang tuanya juga seorang pembelajar gitu ya. Diteslah si anak ini tadi dengan berbagai pernyataan-pernyataan singkat. Nah, si anaknya nggak bisa jawab atau pronunciation-nya nggak bagusnya, namanya orang tua pasti pengennya anak-anak kelihatan hasilnya dalam waktu cepat gitu ya. Kemudian dia komplain, ini anak saya nilainya
kok so atau nilainya bagus tapi disuruh ngomong nggak bisa gitu ya, ditanya jawab pertanyaan nggak bisa. Nah, saya mau nanya nih Miss gitu ya, speaking skill-nya gimana nih? Padahal waktu itu saya tertarik karena program di sini active learning gitu ya, anak-anaknya yang banyak praktis. Nah, ternyata setelah dilihat assessment-nya for the speaking itu tidak ada waktu, alasannya gurunya tidak, we don't have much time ya to do the speaking practice, jadi membuatnya dengan tulisan. Nah, membuat tulisan ketika pronounce-nya it must be very different ya. Nah, di situ akhirnya assessment-nya tidak sesuai. Kelihatan nilainya bagus, tapi ternyata ketika diuji sama orang tuanya sendiri, nah salah menggunakan perangkat ujiannya ya, beda. Yang ditujukan speaking, tapi hanya menulis dialog, tidak ada practice at all gitu ya. Atau yang kedua, ya grammar, inginnya sih kelihatan anak-anak tuh lebih modified lebih qualified ya for the English skill-nya. Jadi grammarnya yang dibuat karena gurunya punya pemahaman kalau grammarnya bagus pasti nanti ngomongnya bagus. Nah, ada beberapa anak yang ekstrovert yang mungkin lebih berani untuk berbicara dibanding dengan menulis. Nah, ketika nulis dia asal-asalan, tapi ketika berbicara dia lancar walaupun gramatikalnya salah. Nah, persepsi ini kemudian dibawa ke ketika membuat assessment dan akhirnya nilainya juga tidak begitu bagus, nilainya remedial bahkan hanya mentok di KM misalnya 78. Sementara anak ini sering keluar negeri, kemudian kalau bikin video juga bagus. Nah, akhirnya orang tuanya komplain juga, ya what happened to my kid gitu kan. Nah, di sini udah kita buat kan loh Miss, dia udah les di sini segala macam kok nilainya jelek. Nah, ternyata di situ the focus assessment-nya only for the written ya, not for the productive skill-nya. Nah, tidak diuji gitu ya. Nah, di sini kemudian menjadi permasalahan. Jadi anak-anak jadi bilang, oh nggak enak pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, nilai aku jelek-jelek, gitu kan. Mami, aku nggak mau lagi belajar di sini nggak seru, enakan di les. Nah, dibandingkan dengan di les, dibandingkan dengan sekolah, kemudian di situ muncul permasalahan gimana sih kok kalau les lebih menyenangkan. Nah, dari situ kelihatan bahwa assessment ini juga mempengaruhi dan the big factor ya, bahkan di sini the main factor. Jadi teman-teman ketika mendesain program bilingual as the teachers ya nanti Anda sebagai coach di sini nanti juga Anda berhak memberikan assessment, but you have to understand how to use this instrument to assess your students skill ya. Jadi nanti benar-benar harapannya sesuai dengan ekspektasi orang, memenuhi ekspektasi orang tua, kemudian reliable sesuai dengan apa yang diuji dengan yang diujikan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. English learning in the 21st century. Dulu siapa nih yang masih mungkin sama ya, saya juga generasi-generasi yang English as the subject. Kita pelajaran di sekolah mostly siapa di sini mungkin yang seumuran dengan saya, Miss Rahma nih kalau itu suka ngobrol-ngobrol kita ya Miss ya. Waktu SD, waktu SMP, SMA kita belajar hanya untuk ujian ya, learning English for testing ya. Setelah itu lulus SMA, kuliah di sastra Inggris, lulus dari sastra Inggris agak belibet ngomongnya, agak nggak berani, bahkan mungkin nggak bisa ngomong, itu banyak banget. Tapi kalau disuruh menulis atau grammar itu bagus, karena apa? The orientation, the learning orientation sebelumnya adalah, sebelum ini ya, English as the subject. Nah, hasilnya nanti hanya dilihat dengan skor. Tapi akhirnya di abad 21 ini berubah ya, bukan lagi sebagai subjek, tapi now our student learn English as the life skill. Makanya nanti kalau dulu guru-guru yang masih ketemu mungkin masih model membelajarnya hanya fokus di grammar, hanya reading, hanya untuk UN, untungnya sekarang udah nggak ada UN ya. Jadi pembelajaran bahasa Inggrisnya benar-benar life skill. Kalau teman-teman lihat di Get Smart, ya di buku Get Smart itu full bagaimana melatih anak-anak nanti belajar bahasa Inggrisnya for communicating. Nah, memberikan apa? Di sini ada experimenting. Anak-anak ada audionya, kemudian ada the example of dialogue, setelah itu nanti ada practice sessionnya, speaking sessionnya. Kemarin kalau lihat di IWB udah lengkap sekali ya. Untuk apa? To gaining experience. Jadi dua hal inilah yang kemudian menjadi karakteristik pembelajaran bahasa Inggris di abad 21. Jadi kalau teman-teman sekarang mau mendesain pembelajaran program bilingual, make sure to make your student to have the life skill English ya. Life skill-nya itu berupa bahasa Inggrisnya untuk life skill. Jadi nanti apa lebih pragmatis ya. Jadi supaya mendapatkan pengalaman ya, benar-benar pengalaman belajar di kelas itu nanti diaplikasikan di daily life, di kehidupan sehari-hari. Nanti kita bisa lihat contohnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke what is bilingualism. Setelah ini langsung kita lihat step-step apa yang bisa kita terapkan untuk to raise bilingual.
Kalau B tadi ya, 2 di sini, bilingual, di situ, does a bilingual child have to listen, speak, read, write equally well into languages to count himself as bilingual? Teman-teman boleh setuju, yes atau no, boleh ketik y atau n ya. Menurut teman-teman, apakah anak-anak itu bisa dikatakan ya sebagai seorang bilingual bila mereka benar-benar, contohnya dalam bahasa Inggris ya, have to bisa ya listen, speak, read, and write equally seperti mereka menggunakan bahasa Indonesia. Menurut teman-teman, apakah itu yang disebut dengan bilingual? Silakan dikasih komentar teman-teman di sini. Oke. Yes, ada yang no. Silakan teman-teman, terima kasih bervariasi. Yes. Nah, masing-masing nanti pasti punya pendapat sendiri-sendiri mengapa disebut dengan yes, mengapa disebut dengan no. Silakan. Saya mau lihat teman-teman nanti siapa yang mau memberikan pendapatnya, mungkin mewakili ya. Yang menjawab yes, siapa yang mau menjelaskan yes, why? Pasti ada why-nya. Yang menjawab yes, anak-anak harus equal antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, core skill-nya itu sama-sama kuat ya, sama-sama kuatnya. Silakan teman-teman yang menjawab yes, siapa yang mau memberikan pendapat mengapa setuju. Kalau misalnya nggak ada yang mau nunjuk, nanti mohon maaf saya tunjuk sendiri ya. Silakan teman-teman, in 1 minute mungkin ya. Miss Husnul Khotimah kayaknya mau memberikan pendapatnya nih. Ya. Miss Husnul jawabnya apa, Miss? Yes atau no? I say no. Oh, oke, no dulu, oke. Miss, why no, Miss? Yeah, I think because in Bahasa, it is our mother language. We have to use it very well. But in English, it is that what is it? It is make Shopping. equal Bahasa. Suaranya agak putus-putus ya, Miss. Bisa diulang? Can you repeat, please? Okay. Yeah. In my opinion, I think we cannot make it equal because as we know that Bahasa is our mother language, and then English is as our what is it, a new language for us. So I think yeah, it's not cannot be equal. Okay. It's okay if we want to, if the students want to cannot speak English fluent, kita apa ya, tidak bisa, dalam artian dalam prosesnya itu kalau menurut saya kita belajar bilingual, 2 bahasa. Kan bilingual berarti memang 2 bahasa, otomatis ya kedua bahasa itu berdampingan, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang apa itu, tidak ada yang apa ya, bisa keduanya itu berdampingan gitu. Okay, I get it. Yeah. Thank you so much, Miss Husnul. Good idea. Yeah, very nice, beautiful opinion. Karena tidak mungkin bisa equal, bisa sama-sama memiliki mungkin amount-nya atau quality-nya itu yang exactly 50-50 gitu maksud Miss Husnul Khotimah ya. Nah, yang menjawab yes, saya mau mendengar. Ayo, siapa yang mau? Oke, Miss Safri Yonda, silakan. Please, Miss Safri. The time is yours. First, I would like to say, I'm really sorry. I'm not Miss Safri Yonda. Oh, I'm with Miss Anita Siagian because my phone just now I joined with my phone, but at the times my phone's error, and so now I can speak with Teacher Safri Yonda's account. No problem. Okay, please. Based on my opinion, I agree with that. With yes,
Yeah, for me, for the student, we call them able to speak in bilingual. It means that their abilities could be balanced between Indonesian language or mother language as Indonesian person and with the English ability. For all of us, for the teachers, it becomes our responsibility to motivate the student to speak up, and then it becomes our jobs, double jobs maybe, to always to give them time, to give them space, to give them exercise, and then we have, let's say that we have to force them to speak up, so they will able to try. And I realized when I was when I was studying at university, I also be shy when I talk in English because I'm worried with the grammar structure. I worry about the other people's opinion about me when I say something in English. So based my opinion, I always teach my student, you don't have to worry. So for all of us, I think it's better for us to always teach our students so they will not able to speak up balance with Indonesian language and English language. I think my answer is yes. Thank you. Sorry, because I joined by teacher Sapriondas. Oh, okay, no problem. Yes, thank you so much, Miss. What a nice idea, yeah. You said yes because we have to work hard. For example, something that you explain. One more, siapa nih yang kira-kira tadi sudah all the female teachers, now I need male teacher. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya nih? Bapak-bapak, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa lagi tadi? Saya nggak dengar. Mr. Abdul Fattah, I saw that you are ready to speak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian. Aduh, gimana ya bahasa Inggrisnya? Nggak apa-apa. It's okay. If you want to speak in bahasa, no problem, Mister. Oke, baik. Nama saya tadi menjawab yes ya, sebab memang saya ya sependapat ya, sebagaimana barusan yang disampaikan oleh Ibu siapa ya itu, memang untuk apa ya, menjadikan sesuatu itu, seseorang itu bisa menjadi bilingual itu memang diantaranya faktor yang keempat, skill itu ya harus memang benar-benar bisa, apalagi seseorang yang normal terkait 4 hal tersebut, terutama di listening, speaking, kemudian writing, itu menjadikan orang tersebut memang bisa lah setidaknya memang walaupun secara dipaksa gitu untuk membentuk suatu pembelajaran bahasa yang baru ya. Jadi seperti itu kira-kira, Bu. Thank you so much, Mr. Abdul Fattah ya. Very nice supporting ideas. Silakan teman-teman. Nah, tergantung, berarti nanti pendapat teman-teman ini nanti bisa menjadi landasan bagaimana goal-nya ya, ketika kita mau membuat setting the goal, nanti kita bisa melihat apakah proficiency-nya must be 50-50, apakah harus 100%. Nah, nanti itu it depends on your student, kemudian goal-nya teman-teman ya. Nah, di beberapa pendapat ada yang mengatakan when you are bilingual, berarti in English atau in bahasa Indonesia itu kekuatannya sama-sama punya kekuatan yang equal, 50-50. You can listen, you can speak, you can read and write in English equally like you do in bahasa Indonesia, for example. Nah, ada beberapa teori juga yang menyebutkan bahwa contohnya seperti ini. Di beberapa jurnal, bilingual itu mungkin akan menjadi beban ketika kita ingin menganalogikannya seperti sepeda ya, ban kanan sama ban depan sama ban belakangnya sama besar ya. Nah, di beberapa jurnal menyebutkan juga bahwa ada tidak harus kondisinya seperti 50-50. It could be 25, it can be 10% only misalnya, atau it can be 34 misalnya ya. Kita tidak bisa di jurnal itu disebutkan
Nah, itu sudah disebutkan dikatakan bilingual. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini ya, di slide berikutnya, kemudian kita masuk ke beberapa strateginya. Ya, step yang pertama, strategi yang pertama adalah building bilingual foundation. This is the most important part when you want to create the bilingual program for your school. Nanti akan dilihat kira-kira teman-teman fondasinya itu menggunakan definisinya siapa. What is the definition of bilingual? Ya, nah di sini nanti yang akan teman-teman lihat bahwa the ability to speak, read, write, or even understand more than one language. Nah, jadi kita sebutkan itulah bilingualnya. Nah, di sini bahwa teman-teman ingin membuat anak-anak tuh Inggris dan bahasa Indonesianya equal sama kuat, atau mungkin ya tadi seperti pendapat pertama, it's not really to equal ya, it could be bahasa Indonesia is stronger but English is less gitu, it's no problem karena we are the native Indonesian teacher, native Indonesian student misalnya gitu. Tapi hanya bisa understand 1 to 3 misalnya sentences, it can it be a bilingual, kita sepakati lagi nanti ketika teman-teman set the goal ya. Yang kedua, advantages. Ini yang paling penting ketika when we decide ya, nggak cuma buat gaya-gayaan, nggak cuma buat bisa menarik perhatian masyarakat, tapi ketika di sekolah ya tidak berjalan mulus atau tidak sesuai dengan ekspektasi seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman, perlu saya informasikan, I need to inform you, kami membuat sebuah riset ya, pasar sekolah saat ini apa yang dicari ya, semoga ini bisa menjadi masukan juga bahwa saat ini bilingual itu menjadi salah satu keinginan semua orang tua. Dulu ya ketika waktu saya masih mengajar di sekolah bilingual yang pertama itu mereka menyebutkan kalau bilingual itu hanya untuk international school ya, yang pakai Cambridge exam, kemudian menggunakan penilaian-penilaian tertentu. Tapi sekarang ini gitu banyak sekali yang sekolah-sekolah yang menawarkan program-program bilingual tanpa harus menggunakan yang benar-benar international school, dan itu ternyata itu berkembang sekali ya. Nah, kalau international school itu nanti kebutuhannya seperti apa itu nanti dilihat keinginan orang tua yang pasti ya. Nah, sekarang pun tanpa menggunakan kurikulum internasional, banyak sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan program bilingualnya, hanya menggunakan buku-buku atau mungkin membuat program-program kerjasama dengan beberapa institusi, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, jadi sekarang saya ingin sedikit ya, kalau ada orang tua yang bertanya, Miss, apa sih manfaat dari program bilingual ini gitu? Anak saya sebenarnya kita nggak begitu tertarik nih gitu ya. Nggak apa-apa anak-anak berjalan sebagaimana mestinya. Atau pernah nggak teman-teman mendapatkan komplain seperti ini? Karena beberapa sekolah juga cerita ke kami, anak-anak orang tua dia menolak pembelajaran bahasa Inggris di SD. Atau di TK sudah diajarkan bahasa asing. Dengan alasan nanti mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Atau malah mengganggu ya kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Sementara kami ingin ya sampai kelas 4 ini anak-anak itu punya kecintaan yang luar biasa terhadap bahasa Indonesia. Siapa yang pernah dapat komplain seperti ini dari orang tua? Boleh sharing nanti ya. Nah, ini salah satu strateginya to discuss with your parents ya. Kalau ada orang tua yang misalnya berkeberatan, oh kenapa bahasa Inggris lebih banyak nih? Harusnya kan sekolah Islam banyak di Qur'annya atau adabnya atau mungkin hafalan yang lain lah gitu ya. Tapi kenapa di sini banyak banget bahasa Inggris? Nah, nanti ini teman-teman bisa share ke orang tuanya. Bentar ya, saya buka dulu di sini. Nah, jadi saya menemukan salah satu video yang menarik gitu ya. Nah, dari video ini saya belajar, oh iya ya, ternyata untuk menjadi seorang bilingual itu pertama tidak harus kehilangan ciri nasionalismenya. Jadi jangan khawatir ya. Dulu kan kenapa waktu di K13 dihapuskan kan, diperbanyak pelajaran-pelajaran yang menguatkan rasa nasionalismenya. Kita tetap menjadi seorang nasionalis ya, walaupun kita punya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya, nggak tiba-tiba hilang, luntur ya. Itu salah satu jawaban. Yang kedua, nah ini teman-teman, saya minta tolong Mbak Ana, Miss Ana, can you see saya mau nampilin video dari YouTube. Kelihatan? Atau teman-teman bisa lihat nggak di sini? At around half of the world population. Kelihatan nggak di screen-nya? Ya, terlihat. Kelihatan ya? Oke, now I want to play the
Nah, dari sini teman-teman ya, manfaatnya dari sisi kesehatan tuh banyak juga ya, selain dari kemampuan sosialnya ya. Nah, jadi kalau ada orang tua yang nanya ya keberatan dengan pembelajaran bahasa Inggris, ya nggak masalah teman-teman. Bahkan di sini jurnal dan riset menerangkan bahwa anak-anak yang memiliki yang seorang bilingualism, ya anak-anak yang bilingualism itu kemampuan kognitifnya jauh lebih dibanding dengan anak-anak monolingual. Dan ini ada risetnya dan itu sudah banyak dibuat juga penelitian-penelitian berikutnya dan sampailah muncul video ini. Ya, dari untuk orang tua ya ketika di usia tua ini ada penelitian juga yang saya baca di tahun 2019 ya, bahwa ketika seorang bilingual itu memiliki kemampuan otaknya lebih baik dan kemudian mencegah penyakit aging di bagian otaknya atau Alzheimer itu ya, itu lebih rentan, lebih tinggi tingkat untuk menderita atau mengalami Alzheimer itu untuk orang-orang yang monolingual. Nah, kenapa bilingual itu? Nah, teman-teman mungkin yang sekolah Islam ya, kita tuh sudah diajarkan menjadi seorang bilingual sejak lahir ya, salah satunya melalui ibadah-ibadah kita, doa-doa yang kita, kemudian Al-Quran yang kita baca dalam agama Islam itu ada bahasa Arab. Atau teman-teman yang mungkin dari kecil orang tuanya juga mengajarkan mungkin di luar dari agama Islam ya, mungkin Bible itu kan ada bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk teman-teman yang keluarganya, kita semua sebenarnya adalah bilingual. Ya, mungkin di sini ada bahasa Indonesia menggunakan dengan bahasa Sundanya gitu. Itu kan juga bilingual. Kemudian ada yang turunan Jawa, kalau pulang ke Jawa kita ngomong bahasa Jawa, tapi kalau sama suami kita ngomong bahasa Indonesia, itu juga bilingual. Anak-anak kita mungkin diajarkan seperti itu. Jadi bilingual itu nggak harus bahasa internasional atau bahasa asing ya. Nah, ternyata manfaat ini dalam keseharian untuk anak-anak kita memiliki kemampuan tingkat kognitif yang lebih baik. Yang pasti berhubungan dengan memorinya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya ketika nanti ada orang tua yang mempertanyakan mengapa ada program bilingual yang mengajarkan bahasa asing di TK atau di SD kelas 1 kok banyak banget pelajaran bahasa Inggrisnya. Nanti bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Jawabannya sudah bisa teman-teman jelaskan secara komprehensif dan menggunakan data-data ilmiah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nanti. Ada beberapa keberatan-keberatan orang tua yang terkait dengan program bilingual dan ini pernah kami tanyakan langsung ya kepada sekolah-sekolah yang kami dampingi untuk program bilingualnya dan jawabannya seperti ini yang pertama ya. Miss Era, kita punya special need. Anak-anak special need ya. Ini gimana ya program bilingualnya ya? Karena di sini disebutkan if a child yang kaitan dengan kognitif ya is not really intelligent, then he cannot be bilingual. Nah, ini menjadi masalah. Bahkan saya punya sekolah yang teman saya ya, kami pegang sekolah inklusi juga menerima anak-anak ketika program bahasa Inggrisnya mereka kebingungan. Ini harus gimana ya Miss Era ya? Karena berpikir harus kognitifnya atau kemampuan kognitifnya harus bagus sehingga bisa disebut dengan seorang bilingual. Jawabannya dan ini adalah riset ilmiahnya ya. Nanti kita lihat yang kedua ya. Tadi Miss Era saya nggak mau anak saya atau murid orang tua kami ada yang protes Miss, mereka maunya setelah kelas 4, setelah umur 10 tahun baru bisa belajar bahasa asing ya. Dapat dari mana? Dia bawa orang tuanya bawa tulisan-tulisan lah gitu ya yang mempertentangkan. Jangan diajarkan sejak TK atau di SD kelas bawah, tapi kalau kelas atas nggak apa-apa. Nah, itu. Karena apa? Salah satunya ini. Nanti anak-anaknya bingung menggunakan bahasa Indonesia, ya. Ya, yang kedua, yang ketiga. Nah, ada lagi, Miss, murid kami pindahan ya dari daerah waktu TK sama SD kelas bawah, misalnya kelas 1, kelas 2. Sekarang naik ke kelas 5. Kami sudah punya program bilingual. Nah, Miss Era gimana ya menjelaskan ke orang tua? Sebentar, teman-teman. Tadi saya, supaya nggak ganggu ya, saya matiin dulu ini. Nah, nyambung lagi ya. Kami pindahan Miss Era dari daerah. Nah, sekarang
mereka orang tuanya agak kesulitan katanya, anak saya TK-nya nggak pernah belajar bahasa Inggris. Nah, gimana ya nanti di SD-nya, apakah nanti bisa mengikuti ya, sementara dia nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Nah, kita lihat di sini nanti ya. Kemudian yang keempat, nah ini tadi yang paling banyak dikhawatirkan, anak-anak yang diajarkan bahasa asing di usia dini itu akan mengalami language delay dan mereka membawa artikelnya itu pernah di-share ke saya ya. Jadi di gurunya itu si guru itu cerita bahwa ada kekhawatiran seperti itu ya. And the last di sini yang paling banyak, nah, children just absorb a language passively ya. Percuma bilingual di kelas TK, anak-anaknya juga nggak bakalan ngerti ya. Kita capek-capek bikin program, anak-anaknya nggak ngerti. Ini pernah ada satu yang punya pendapat seperti itu. Nah, jawabannya di sini, teman-teman ya. Ya ini ilmiah dan ini sudah ada penelitiannya. A baby's brain is made to learn multiple language. Jadi Allah itu sudah memberikan kemampuan yang luar biasa. Bahkan ya, kalau anak-anak yang sekarang bayi, sekarang teman-teman yang punya bayi, sekarang di tahun 2022 ini mungkin anaknya usia 1 tahun atau 2 tahun yang diciptakan otaknya itu memiliki kemampuan yang sama dengan komputer yang paling canggih di abad ini. Jadi jangan khawatir ya. Baby's brain is made to learn multiple language. Jadi tidak ada alasan bahwa anak-anak yang hanya punya kognitif atau IQ tinggi ya. Bisa jadi ketika waktu di SD dan ini pengalaman nyata ya, beberapa orang tua atau teman-teman guru yang cerita. Waktu SD-nya begini-begini, ternyata seiring berjalannya waktu ya, hasil belajarnya, outcome-nya itu terlihat ketika dia di SMA. Ya, dan dia cerita waktu di SD dulu, misalnya saya ini paling rendah, paling nggak bisa, bahkan saya nulis segala macam. Anaknya sekarang kuliah di UI, dan orang tuanya dengan bangganya cerita bahwa ternyata perkembangan kognitifnya itu, yaitu that learning is a journey ya, teman-teman pahami itu. Nah, jadi jangan khawatir ya, tidak kaitannya dengan kognitif, tapi memang benar-benar perlu ya environment. Nanti di slide-slide berikutnya apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program bilingual. Mixing is a natural step in learning multiple language. Nah, mungkin ya, mungkin ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, ya, anak-anaknya mungkin datang ke rumah nanti cerita, Ibu, itu aku mau bikin apa? Hanging apa ya, Umi gitu kan? Apa sih gitu? Apa sih bahasa Indonesianya gitu? Terus loh, Miss, anak saya sekarang jadinya ngomong bahasa Indonesia susah gitu, maunya ngomong bahasa Inggris terus gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, bukan berarti dia mengalami kebingungan, tapi itulah adalah natural step. Jadi fase-fase yang sangat normal ketika anak-anak belajar learning multiple language. Contohnya ya, sekarang ini ketika bahasa Inggris dibaca pakai kamus, itu kita tuh ngerti. Misalnya ada cry, ada weep, ada scream, ada apa gitu ya, ada beberapa sinonim-sinonimnya. Tapi ketika kita bahasakan lagi di bahasa Indonesia, dan ini kejadian waktu itu di murid saya dan cerita, Miss, kalau misalnya kita sebutkan cry itu menangis, ya mungkin ya Miss sama. Tapi kalau weep itu deeply Miss, lebih dari menangis gitu kan. Apa ya kira-kira bahasa Indonesianya gitu ya. Pokoknya bukan cry sih, tapi sebenarnya lebih kepada yang nangis yang itu tuh apa ya Miss bahasa Indonesia? Ya tetap nangis. Enggak, beda gitu. Nah, ini salah satunya ya. Jadi ketika memahami banyak vocabularies dengan tingkatan-tingkatannya, itu mungkin akan alami ketika kita mengatakan bahasa Indonesianya kayaknya bukan ini deh, atau sebenarnya ini maksudnya. Nah, itu kekhawatiran itu yang sebenarnya banyak dirasakan orang tua, mengalami kebingungan. Padahal sebenarnya bukan. That's the natural step in learning multiple language ya. Nah, lanjut yang ketiga. Ini yang dibantah. A child can adapt and learn language well beyond 5 years of ya. Jadi jangan khawatir ya, anak-anak tuh tetap bisa mengikuti ritme belajar kita ya, karena memang otaknya tadi didesain untuk belajar. Kita itu adalah manusia-manusia pembelajar. Makanya ketika seorang anak ya, fitrah manusia itu adalah menuju kebaikan ya. Dan setiap kebaikan itu akan berbahagia ketika bertemu dengan ilmu. Nah, kalau ada anak yang mungkin kelihatan yang nggak semangat belajar atau susah, bisa jadi memang dia belum ketemu yang pas gitu ya. Tapi jiwa manusia sesungguhnya itu adalah seorang pembelajar. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Nah, nanti ada orang tua yang bertanya seperti itu, teman-teman bisa jelaskan. The second, the last. Bilingualism led to the language delay. Sama ya, bagian yang pertama tadi nggak masalah kok. Ya. Tidak ada teori yang menjelaskan gara-gara belajar seorang bilingual mengalami speech delay atau language delay, bukan ya, tidak ada seperti itu. Sorry, ini salah slide-nya ya. Oke, ini belum diklik.
sorry. Jadi the point is teman-teman, children just absorb language passively. Tidak. Ya, mungkin ketika kita menjelaskan anak-anak secara pasif dia akan hanya akan merespon dengan melihat, belum berbicara. Tapi percayalah ya, ketika teman-teman saya analogikan seperti ini. Ketika nanti teman-teman berbicara dengan anaknya yang masih bayi di rumah, memang dia belum bisa merespon, belum bisa berbicara. Tapi dia mengerti dengan bahasa mata, dengan wajah, ya. Tapi otaknya itu menyerap dan memproses. Ya, dan ketika di usia tertentu, ketika tadi ada yang menjawab, ketika anak mulai berbicara, ya, kemudian dia bisa merespon. Nah, sebenarnya anak-anak itu sudah bisa secara aktif. Hanya saja mungkin kemampuan organ-organ bicaranya yang belum matang, yang menyebabkan mereka kelihatannya pasif. Tapi percayalah, kognitif anak-anak memproses dan mereka bisa memahami informasi yang teman-teman sampaikan. Jadi jangan khawatir, ya. Ketika di TK sudah mulai diajarkan bahasa asing, menghafal beberapa vocabulary, memang pada saat itu mereka belum bisa membaca, they cannot pronounce the word correctly, ya, perfectly, bukan correctly, perfectly, tapi yakinlah ya, nanti pada tahap organ speech-nya itu berkembang dengan sempurna, they will be perfectly speak in the target the language. Dan saya akan saya ceritakan nanti ketika membuat desain programnya. Next, ya. Nah, jadi yang kedua adalah sebagai seorang guru, orang tua, atau sebagai language coordinator. Ya, beberapa hal yang perlu teman-teman putuskan ketika membuat bilingual foundation tadi atau bilingual program tadi, kira-kira bahasanya apa? Kita udah sepakati tadi di sekolah kita bahasa Inggris. Kemudian motivasinya apa? Tadi disebutkan seperti yang teman-teman tulis di kolom chat tadi ya, kira-kira inginnya nanti anak-anak kita itu sebagai seorang pembelajar bahasa Inggris ya, atau sebagai seorang orator gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman tulis di situ ya. Kemudian set the start date. Kapan mulainya? Kita mau lihat 1 bulan ini, kita mulai di bulan September, for example. Nah, sudah 1 bulan ini, adakah peningkatannya? Adakah monitoring sheet-nya? Itu teman-teman harus buat, supaya bisa kelihatan targetnya. Kemudian nanti sebagai seorang language coordinator, ketika teman-teman ditunjuk sama yayasan atau kepala sekolah sebagai seorang bilingual program coordinator, teman-teman harus lihat dulu ya, tujuan bilingualnya sekolah ini apa? Apakah hanya di level 1? Misalnya contoh gini tadi ya, untuk menjadi seorang bilingual mereka harus equal, 4 skill tadi harus sama persis, berarti itu ada di level 3. Atau cukup di level 2, hanya bisa berbicara yang sederhana, kemudian bisa merespon secara simpel, itu sudah ada di level 2. Atau secara pasif, sebenarnya anak-anak paham ya menggunakan bahasa asing, tapi mungkin mereka tidak bisa memberikan respon cukup, mengangguk, atau sebenarnya anak-anak ngerti itu di level 1. Nah, mungkin itu nanti di kelas-kelasnya. Kalau di kelas 1 mungkin sudah bisa menyebutkan berapa kata. Maaf, ini saya hilang-hilang kameranya ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman harus dibuat pemetaannya antara level 1, level 2, level 3. Kira-kira pembagiannya apa? Nah, kalau saya teringat di kurikulum Merdeka itu ya, ada fase A, fase B, fase C itu kan terlihat ada pembedaan berdasarkan usia kayaknya ya, dan levelnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena nanti ketika mungkin di Oktober kita berbicara tentang literasi dan perkembangan literasi itu ada kaitannya dengan kemampuan berbahasa dan menyimak informasi. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi tidak bisa kita buat kelas 1 sudah bisa menyebutkan, sudah bisa menulis, sudah bisa merespon perfectly. Nah, itu teman-teman harus identify the bilingual goal-nya. Level kelas 1, 2 itu mungkin di level 1 secara pasif, tapi dia sudah bisa merespon. Open your book, misalnya kita, anak-anak sudah mengikuti instruction ya, simple instruction. Nanti di kelas 4, 5, kelas 5, 6 itu udah level 3, sudah bisa memproduce something, segala macam. Makanya nanti ada beberapa desain yang nanti bisa kita diskusikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nomor 5 sama determine how proficient your child will be in the second language. Apakah ada di level A1 untuk di kelas 1, kelas 2. Kelas 3, kelas 4 kita targetkan ada di level A2 sesuai dengan bukunya. Berarti nanti lihat lagi indikator A2-nya bisa ngapain aja. Nah, itu nanti bisa membuat rujukan atau descriptive report to parents. Mr. Abdul Fattah misalnya sekolahnya sudah punya program bilingual. Orang tuanya nanya, Mister, anak saya di kelas 3 ini kira-kira
sudah bisa ngapain aja English proficiency-nya ya. Nanti Mr. Abdul Fattah, you can explain to parents. Bu, kita punya target anak kelas 3 tahun ini lulus selesai kelas 3 ini ada di level A2 ya, atau A1 plus, A1 yang bagian atas upper A1. Terus bisa ngapain? Can describe himself, can describe the people around him using the adjective related to the body, say color. Nah, itu bisa menjadi salah satu kekuatan dari program bilingual yang sekolah Mr. Abdul Fattah. Karena apa? Oh, berarti sudah jelas nih ada bilingual goal-nya. Dari kemampuannya hanya say, mention, kemudian apa lagi? Point, dan sudah bisa nunjuk. Jadi gini teman-teman, waktu saya jadi guru TK juga, kan waktu itu saya pernah jadi wali kelas dan ditanya orang tua, Miss, nanti SD-nya mau kita masukkan sekolah bilingual. Menurut Miss Era, kemampuan anak saya ada di level mana? Nah, kan kita bingung ya, menjustifikasi kalau tidak punya data. Makanya selalu always use data, jadi nggak hanya nilai. Misalnya Miss Husnul nanti bilangnya, oh anak ibu nilainya 100 terus, ulangannya bagus. Dengan percaya diri, oh, berarti anak saya nanti saya masukkan di kelas internasional, nggak apa-apa ya Miss Husnul ya. Nah, nanti Miss Husnul gunakan data-data tadi. Ibu, anak ibu misalnya sebagai guru kelas atau sebagai guru bahasa Inggris report to the class teacher ya. Anak-anak kelas 1 ini sudah bisa point, respond actively. Jadi baru bisa merespon secara aktif. Dengan cara apa? Point, say, point and color, listen and say. Sesuai dengan instruction yang ada di bukunya. Itu bisa kita sampaikan ke parents. Menurut saya, Miss, untuk Amar ini, atau misalnya orang tuanya Bunda, Amar ini sudah bisa merespon 100%. Taunya gimana? Di sini ada worksheet-nya listen and say. Nah, ketika mendengar vocabulary-nya dari audio, Amar bisa langsung menunjuk. Ya, dan itu tunjuknya semua jawabannya benar. Artinya Amar sudah bisa merespon 100%. Nah, ini kan indikator yang menyenangkan buat orang tua. Tanpa harus hanya selalu berbicara dengan angka. Ya, seperti itu. Kemudian determine the province target. Nah, teman-teman nanti misalnya sekolahnya Miss Rahma, kemarin waktu saya pernah kunjungan ya tahun berapa, kita mau mengadakan bilingual Miss Rahma kira-kira kelas 6, nanti lulus dari sekolah RMB ini nanti dia ada di level mana. Nah, itu Miss Rahma harus diskusiin dengan teman-teman guru target kita. Sama seperti kalau kita bikin target hafalan ya, kelas 6 sudah hafal juz 30, juz 29, juz 28, seperti itu teman-teman. Nah, termasuk juga bahasa Inggrisnya. Kekuatan sekolah kita adalah lulusan dari SD kita, itu anak-anak sudah levelnya B2. Nah, berarti kan B2 untuk anak-anak itu the highest level. Atau nanti sebutkan waktu perpisahan di depan orang tua. Tahun ini kemampuan bahasa Inggrisnya ada di level B2 sebanyak 78%. 22%-nya ada di level B1. Nah, itu kan keren banget ya. Nah, berdasarkan level ini nanti orang tua nanya, what is B2? What is B1? Kembali lagi ke CFR indikatornya apa saja. Nah, sebagai guru dan sebagai parents, you have to do a reality check ya. Proficiency goal-nya realistis nggak? Kemampuan orang tua untuk membantu anak-anak program bilingual kita di sekolah dengan di rumah bersinergi nggak? Ya, karena di sekolah di Cikarang ada yang orang tuanya ngomong bahasa Betawi. Jadi kalau di sekolah anak-anaknya diajak ngomong bahasa Inggris, pulang ke rumah, apa lu? Ya, ngomong apa? Mama kagak ngerti gitu. Nanti anaknya cerita lagi, what is your mother say? Misalnya ada report gitu ya, say something with your parents. Oh, Bu, bapak saya bilangnya gini. Apa lu ngomong kayak gitu, bapak mana ngerti. Nah, itu kan nggak realistis. Misalnya kita membuat program misalnya berbicara dengan orang tua, contohnya seperti itu ya. Take into account that one language will be dominant. Nah, ini tadi ya jawabannya, apakah 100% or 50% equally? Bisa jadi karena anak-anak kita mostly apalagi di kehidupan sosial social environment-nya di latar belakang sosialnya di perkampungan, kemudian banyak hanya berbicara bahasa Indonesia, jarang menggunakan bahasa Inggris. Bisa jadi nanti yang dominan adalah bahasa Indonesianya, tapi dia hanya sebagai seorang pasif ya. Nah, untuk yang language coordinator, monitor the progress, make monitor worksheet. Dan ini nanti yang harus dilaporkan. Jadi jangan lagi sampai kita cuma semester 1 doang nih. Nanti setelah semester 2 udah nggak ada kabar lagi bilingual kita. Nanti tahun ajaran baru kita mulai lagi. Setelah bagi rapat, hilang lagi ya. Jadi kayak bahasa teman-teman yang di Bandung tuh anget-anget jahe gitu ya. Udah agak lama dingin, bahkan nggak kedengeran lagi.
nih Mister jadi program bilingualnya gimana? Ya begitu deh Ustadz, gitu, nggak ada kabar gitu. Sering terjadi seperti itu. Nah sampai sekarang mungkin perlu dibuat ya. Jadi proficiency goal-nya harus realistis, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang simple. Ya. Oke, next number 3, becoming a bilingual coach. Kita agak ngebut sedikit nih karena sudah mau menjelang. Nah ya, jadi teman-teman harus bikin juga di sini ya program-programnya karena teman-teman seorang bilingual coach, jadi harus kemampuan untuk mendesain menjadi seorang bilingual planner. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus memastikan jumlah karena kita mau menyebutkan sekolah kita adalah sekolah bilingual, kemampuan bahasa Inggris anak-anak harus ada di level tertentu. Pastikan 1 pekan itu berapa sesi bahasa Inggrisnya. Tentu nggak cuma 2 pertemuan dalam seminggu. Ya pasti nanti akan berbeda outputnya ya, inputnya berapa, nanti amount-nya berapa. Kemudian teaching atau arranging language instruction. Pastikan sebagai seorang bilingual coordinator, teman-teman punya kemampuan untuk mendesain kegiatan ya. Nah, kalau di beberapa jurnal ada sekolah yang menerapkan sini OTOL ya, one teacher one language. Kalau di rumah itu OPOL ya, one parent one language ya. Kalau di program kita kan ada ODOJ ya, one day one juice. Nah, kalau di sini beda lagi ya. Artinya ada satu tokoh, ada satu guru sebagai seorang model, role model. Nah, saya pernah menerapkan itu. Ada satu guru yang only speak English. Dia nggak pernah ngomong bahasa apapun. Jadi selama 2 tahun berinteraksi dengan si guru itu, Mister itu, kalau Miss Era masih mau ngomong bahasa Indonesia di luar sekolah, tapi kalau Mister itu, Miss, kita ketemu naik motor waktu mau beli ST aja, kita say hi aja, dia masih ngomong, hey, why didn't you go home on time? Ya Allah, Pak, ini di warung ST masih aja ngomong bahasa Inggris. Jadi benar-benar melekat di anak-anak itu ya. Jadi mereka sebagai role model, resort, dan benar-benar istiqomah. Nah, kekonsistenan itulah kuncinya dari seorang bilingual coach ya. Nah, kalau nggak bisa bikin one teacher, one language, atau one parent, one language ya, ada satu. Teman-teman bisa bikin time of the day, location, sama tempatnya. Speak English only in dining hall, dining. Jadi ketika makan siang bersama dengan wali kelas di meja itu selama 30 menit only speak in English. Nah, itu boleh kayak gitu, ya. Atau location-nya di ruang guru hanya berbicara Inggris dari jam 7 sampai jam 12. In teacher's room you only speak in English. Tapi kan agak susah, Mister. Ada guru yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu nanti kita harus pertimbangkan lagi ya. Jadi ada language boundaries-nya. Kalau nggak bisa 1 hari full, kita buatkan di beberapa kesempatan. Nah, sekarang kita mau bikin bilingual action plan. Teman-teman bisa mendesainnya yang daily, ataukah yang weekly, ataukah yang monthly. Nah, ini nanti diskusi dengan tim bilingualnya. Siapa yang akan bertindak untuk mendesain daily, siapa yang weekly, siapa yang monthly. Nah, ini tentu harus kerjasama dengan tim. You cannot work by yourself, ya. As the English teacher, you will be busy for teaching English, designing lesson plan, creating the lesson, belum lagi jadi ekskul, belum lagi jadi walas, ya semuanya. Nah ini you have to work together in bilingual program. Contohnya teman-teman, ya contohnya ini kita langsung masuk ke kegiatan-kegiatannya saja. Nanti kalau teman-teman yang mau berdiskusi tentang program-program bilingual, boleh nanti email saya, kita bisa discuss selanjutnya ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya untuk yang daily, ada expression tree, ada untuk kegiatan reflection pembelajarannya, ganti kalau tadinya hanya menggunakan bahasa Indonesia, sekarang mix in English. Kalau untuk pagi-pagi, acara doa bersama, sarapan bersama misalnya, kita buat morning vocabulary building routine. Ini beberapa sudah dibuat ya di beberapa sekolah. Share your feeling. Nah, biasanya untuk kelas-kelas tinggi gitu ya. How do you feel today ya? What happened to your... misalnya dikasih pertanyaan singkat, nanti dikasih di dalam mangkok, itu sehari ada 3 anak yang bercerita. Share your feeling. Nanti mengambil pertanyaannya yang di dalam botol atau di dalam jar, nanti mereka berbicara. Itu untuk butuh juga pemahaman yang bagus ya bahasa Inggrisnya. Atau ask questions, nanti mereka tinggal jawab aja gitu ya. Kemudian weekly. Ini ada read aloud, ada book club, ada treasure hunting. Treasure hunting itu contohnya berkaitan dengan literasi di sini ya. Buku-buku yang dibaca, kemudian ada moral lesson-nya apa.
Atau book clubnya setiap hari Jumat. Contohnya kayak di sekolah yang kami desain itu ada Friday Book Club. Jadi mereka itu dulu ya sebelum pandemi, anak-anak bawa snack, satu anak satu snack, satu buku, kemudian mereka di luar itu duduk di taman lah atau di sekolah ya, jadi nggak di ruang kelas. Mereka duduk sambil snacking time, mereka sambil baca buku dan kemudian bercerita isi buku itu salah satunya. Nah, masukkan juga kegiatan salah satunya seminggu sekali bukunya in English. Misalnya setiap hari Jumat itu literasi klubnya atau book clubnya itu menceritakan atau bercerita dalam bahasa Inggris atau membaca buku cerita bahasa Inggris. Nah, tentu saja bukunya jangan langsung ganti ya, berulang-ulang aja. Nanti lama-lama they will memorize some new vocabulary. Kalau kelas-kelas yang sudah action, kelas tinggi, kelas 4 misalnya, sampai kelas 6. Nah, teman-teman bisa mendesain seperti ini ya, untuk bulanannya. Contohnya yang sudah dibuat, contoh. Teman-teman bikin dulu action plan seperti ini, dari Monday to Sunday, kemudian dari minggu, dari pagi sampai sore. Nah, kira-kira apa nanti di checklist mana yang berjalan, yang sudah sesuai, mana yang belum berjalan. Yang sudah berjalan nanti dilingkarin, ini efektif, efektif, ini misalnya nggak efektif. Nah, jadi contohnya seperti ini, ya. Contohnya teman-teman, ya. Nah, yang paling penting di sini, ya, kegiatan apa yang bisa mendesain terakhir itu adalah 2R, ya, bukan Rizky Ridho ya, tapi reading and writing, ya. Nah, kenapa reading itu bisa reading in a second language itu bisa sangat bermanfaat? Nah, di sini disebutkan beberapa manfaatnya, ya, bisa memberikan pemahaman yang lebih dibanding dengan berbicara karena bisa membuat anak-anak berpikir secara kognitifnya menjadi lebih meningkat. Kemudian karena mereka mungkin bisa berimajinasi, kemudian karena dibaca berulang-ulang gitu, vocabulary enrichment-nya berjalan lebih aktif gitu ya. Kemudian increase cognitive benefit tadi, develop and safeguard language skill over a lifetime. Ini untuk yang reading. R yang kedua yaitu writing ya. Jadi anak-anak sudah diajarkan. Nah, gimana misalnya kalau anak kelas 1 kan belum bisa menulis pakai bahasa Inggris? Menyalin, menebalkan, mewarnai huruf. Nah, sambil disebutkan juga words-nya atau vocabulary-nya apa, ya. Nah, nanti dengan cara anak-anak sudah bisa membuat tulisan, membuat automatically they will practice the grammar. Jadi belajar grammar itu jangan melulu diceramahin anak-anaknya, presentasi ini pakai grammar ini enggak, tapi lebih kepada praktisnya langsung dalam kalimat. Langsung saja ya, contohnya di sini teman-teman. Yang pertama yang dulu pernah kita desainkan untuk beberapa sekolah itu ada expression tree. Kalau dulu ya sekolah itu hanya menyebutkan, oke anak-anak gimana hari ini, udah siap belajar belum? Belum, apa segala macam. Nah ini gurunya agak sedikit lebih membuat, lebih kepada, lebih membuat anak-anak bergerak, apalagi sekarang sudah offline ya. Pertama misalnya, oke today student, how do you feel? Miss Era wants to know how do you feel today? Oh nanti kan mungkin ada nulis happy atau. Nah sekarang coba kasih ada vocabulary. Jadi si guru ini membuat kartu-kartu yang dibagikan di anak-anaknya atau anak-anak tuh bikin kartu-kartu, kartunya expression card ya. Nah, setiap memulai pelajaran hari itu, pagi itu, mereka harus menunjukkan satu ekspresinya di pagi hari. Nah, nanti kalau anak-anak yang tidak bisa menggunakan berbicara, menggunakan kartu yang ada gambarnya ya. Kalau ini kan contohnya yang tidak ada gambarnya berarti ini udah kelas tinggi. Kalau yang belum ada gambarnya, yang kalau kelas bawah harus ada gambarnya terus ada tulisannya dan diulangin bacanya. Jolly, kalau bisa warnanya dibedakan. Pessimistic, cheerful, comfortable. Nah, sekarang mereka menyebutkan ya, how do you feel today? I'm so awful, sir. Tempelin awful-nya. Jadi nanti siangnya diambil lagi, berubah nggak moodnya anak-anak. Nah ini setiap hari daily expression-nya ya. Nanti lama-lama anak-anak bisa menghafalkan so many adjective ya. Kemudian yang kedua untuk reflection time-nya, kalau siang-siangnya atau satu pekan terakhir di hari Jumat misalnya ya, kita mau reflection. Anak-anak setelah belajar unit 3 kalian bisa ngapain aja. Nah, ini di pelajaran matematika, math in English contohnya. After learning unit 3, I can. Nah, anak-anak di sini kalau sudah bisa nulis, mereka nulis. Kalau belum bisa nulis, berarti tempelkan lagi atau menyalin. Kamu bisa ngapain aja. Nah, ini sudah dilakukan di beberapa sekolah yang kita pegang juga. Reflection-nya in English, ya. Nah, kalau sudah bisa menulis, kelas 4, 5, 6, spell cheese, talk about food, say 5 words about food. Nah, ini ditaruh di mana? Di bukunya khusus. Jadi ada jurnalnya. Bilingual jurnalnya itu
dibagikan setiap bulan. Salah satu worksheet-nya seperti ini, ya, reflection. Jadi setiap pelajaran, entah itu English, entah itu math, atau pelajaran tematik, ya, anak-anak bisa insert-nya, reflection-nya ini di bagian reflection-nya ini untuk bilingual program, ya. Terus untuk the weekly, nah di sini ada monthly, ya, ada di sini dengan treasure, ya. Setelah membaca, anak-anak menuliskan, ya, what do you learn from the story, itu penuh dengan tempelan atau tulisan anak-anak, kemudian mereka tempelin di dindingnya. Atau individually, worksheet-nya dibuatkan seperti ini, ya, 1 minggu 1 buku yang dibaca atau mendengarkan cerita, nanti mereka disebutkan, misalnya harus apa nih, be honest, apa lagi nih, don't lie to other people, apalagi nih, don't mean to other people, contohnya seperti ya, don't be mean to other people, ya, melalui kegiatan-kegiatan literasi. Nah, untuk writing ya teman-teman, kita agak ngebut karena nanti di waktu sesi writing dan teaching reading ini ada lagi, ya, jangan khawatir. Kita buat projectnya nanti teman-teman juga praktek menuliskannya. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa menulis atau belum bisa nulis nih, di sini di sebelah kanan ini bikin writing corner di setiap kelasnya. Di situ bisa menyalin, ya, atau sudah kalau dia bisa mencatat pengalamannya, I'm happy today because misalnya Mr. Hari is really good to me, contohnya gitu. Atau menyalin, ya, mewarnai, kemudian tempelkan di situ. Siapkan kartu-kartunya, siapkan kertas-kertas berwarnanya, dan kemudian post-it yang bisa ditempelkan. Atau kalau dia sudah bisa menulis sendiri, teman-teman template-nya seperti tweet, ya, Twitter. Ini setiap minggu boleh, atau setiap bulan. Today's tweet, pengalaman mereka, perasaan mereka, atau mungkin pendapat mereka tentang a case, ya, misalnya what do you think, is cheese good for us, jadi nanti tuliskan jawabannya di sini. Nah, ini pernah saya praktekkan di kelas, tapi waktu itu di anak-anak SMA, ya. Oke, itu teman-teman bagaimana raise the bilingual students, ya, dengan beberapa contohnya. Silakan nanti Miss Ana, setelah ini kita masih ada waktu sekitar 25 menit, ya, for discussion. Ya, saya kembalikan ke Miss Ana. Iya, baik. Yes, Miss Anita, no problem. Oke. Baik, terima kasih Miss Erah atas pemaparan mengenai training tentang key strategies to reach bilingual children, ya Miss, ya. Ini menarik sekali, tadi sudah dibahas di awal mengenai yang learner motivation, di mana ternyata motivasinya itu ada 2, ya Miss, ya. Ada yang dari internal, kemudian juga ada extrinsiknya juga. Tadi juga satu highlight yang menarik tuh ketika Miss Era bilang ternyata otak manusia itu diciptakan untuk belajar bilingual, ya Miss, ya. Jadi nggak hanya satu bahasa. Multilingual bahkan, ya, more than. Iya, dan memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya belajar bilingual atau multilingual ini mengakibatkan speech delay. Jadi nggak ada halangan untuk teman-teman educator semuanya di sini untuk mulai menerapkan bilingual ini, seperti itu. Baik, barangkali dari teman-teman educator semuanya nih ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan Miss Era, boleh silakan raise hand atau mulai open mic-nya, silakan teman-teman. Miss Rahmawati barangkali? Ya. Silakan. Meeting. Please, Miss Rahma. Thank you, Miss. Mungkin ada ini, Miss. Bagaimana kita mengatasi kendala-kendala ketika anak itu agak sulit untuk diajak berbicara. Ya. Untuk semuanya, terutama. Ya, oke. Good. Dijawab aja, Miss Ara. Ya, oke. Ada teman-teman yang mau berbagi pendapat mungkin. Saya mau dengar dulu. Sebelum saya jawab, ada yang pernah punya pengalaman how to overcome the problems when students are not eager to or demotivated to speak. Ya, tadi begitu ya, Miss Rahma, ya, untuk berbicara. Silakan teman-teman yang punya pengalaman pernah bagaimana membangun motivasi anak-anak untuk berbicara. Silakan. Ada yang punya pengalaman? Atau punya pengalaman yang sama, kemudian akhirnya, oh, saya akhirnya menemukan nih solusinya.
Masih diskusi. Ada? Kira-kira? Ya, sambil nunggu ya, saya minta waktu 2 detik. Ini ada beberapa catatan. Oke. Ya, oke ya teman-teman. Di sini ya. Karena di sini anak-anak kan belajar sesuatu yang baru ya, dan ini sebuah hal yang sangat lumrah, sangat natural ketika awalnya anak-anak terlihat excited, tapi ketika disuruh berbicara mereka kok langsung lempem, langsung nggak mau ngomong atau susah diajak ngomong gitu ya. Nah, salah satunya di sini teman-teman yang pertama perlu kita perhatikan dulu karakteristik anak kita. Entah apakah di kelas itu introvert ataukah extrovert ya. Biasanya kalau anak-anak yang extrovert, apalagi kita udah tahu ya pentolan-pentolan di kelas ini siapa saja gitu ya. Setiap mau ngomong pasti dia terus ya, mau dia pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia terus. Tapi sementara ada anak yang diem aja gitu ya, nggak pernah mau ngomong. Saya pernah ngalamin itu selama 3 tahun saya mengajar anak ini, anak cewek ini, saya tidak pernah mendengar suaranya. Dan akhirnya ketika waktu speaking itu saya ngomong, ayo dong speaking testnya, kamu harus berbicara. Terus dia tiba-tiba menghadap saya, ini anak putri ya. Dan pengalaman saya juga waktu mengajar di SD dan TK, SD begitu kok, TK kayaknya semuanya ngomong gitu ya, Miss. Tapi kalau di SD itu kelihatan. Dari situ saya dapatkan bahwa anak ini seorang introvert dan memang introvertnya dominan. Ya, bahkan untuk berbicara dengan orang tuanya itu ketika momennya pas baru dia berani. Itu salah satu karakter anak introvert. Akhirnya dia cerita ke saya, Miss Era, boleh nggak saya presentasinya nanti tidak di depan teman-teman? Saya mau berbicara langsung sama Miss Era atau boleh deh ujiannya saya yang terakhir aja ya Miss kalau dipanggil. Ya, ternyata memang kemampuan dia nggak bisa berbicara di depan umum. Nah, anak ini Miss Rahma adalah seorang penulis KKPK dan dia setiap tahun itu karyanya selalu dibukukan dan jadi pemenang. Wah, terakhir di kelas waktu dia naik kelas 12, dia ikut lomba penulisan di UI, dia menang dapat hadiah 17 juta, dia daftarin uminya umroh. Ya, dan uminya nangis nelpon saya, dia cerita, Miss, tolong kasih tahu sama Miss Era dulu bahasa Inggris aku tuh nggak bagus, tapi karena Miss Era ngasih kesempatan aku presentasinya di depan Miss Era saja, tidak di depan teman-teman, dan akhirnya dia percaya diri di situ. Bisa jadi Miss, kepribadian anak kita itu punya trauma tersendiri berbicara depan umum atau berbicara depan teman-temannya. Nah, caranya adalah seperti apa? Kalau saya dulu saya kelompokkan atau dia buat berdua senyaman mungkin. Ya, jadi ketika speaking testnya atau speaking practice-nya, ketika kadang-kadang kita suruh anak-anak kan berbicara di depan. Nah, underline who are the introvert yang kelihatannya dia tidak begitu nyaman berbicara di depan publik. Atau bisa jadi ada anak-anak yang tidak bisa melakukan spontaneous talking. Dan kita tidak bisa memaksa dia berbicara spontan. Ada anak yang harus nulis dulu, dihafalin kata-katanya, baru dia bisa ngomong. That's okay, no problem. Even mungkin beberapa anak yang mempunyai permasalahan seperti ini, saya suruh dia tulis, nanti bacain di depan Miss Era for speaking practice-nya. Nah, gimana mensiasatinya nih kalau kita harus latihan pronunciation sama-sama? It's okay. Ask them to record. Nah, biasanya anak-anak yang kelihatannya memang spesial ya, treatment seperti ini kaitannya dengan kemampuan, kaitannya dengan kepribadian, saya selalu mereka extra activity-nya record, nanti kirim ke WhatsApp Miss Era bahwa kamu sudah belajar untuk pronounce something. Nah, kadang-kadang ada murid-murid kita yang merasa terintimidasi dengan kemampuan temennya yang wah bahasa Inggrisnya udah bagus, aku nggak bisa, takut salah, takut diketawain, apalagi di SD itu salah sedikit ngomong kan diketawain. Bikin kelas regulation ya yang jelas. Yang ngetawain temennya Miss Era kurangin 10 nilainya. Wah, dia tadi udah dapat 90 jadi 80. Jadi nggak boleh ngetawain. Yang ngetawain temennya Miss Era kurangin nilainya, yang ngebantu temennya, yang memotivasi temennya, Miss Era tambahin 10. Automatically, yes okay Miss Nilo dari SD Harapan Satya, no problem. Itu akhirnya tercipta atmosfer. Bisa jadi Miss kemampuan karakteristiknya. Yang kedua classroom manajemennya kita kuatkan lagi. Ya, ground rules-nya jelas. Kalau ingin anak-anak termotivasi, jadikan support each other itu salah satu kekuatan dari kelas bahasa Inggrisnya Miss Rahma.
Ya, seperti itu pengalaman saya. Nah, selebihnya mungkin nanti kita lihat perkembangan usianya, mungkin kemampuan organ berbicaranya belum maksimal, ada yang cadel. Saya dulu punya murid, Miss, di SMA kelas 10 itu dia cadel. Ya, jadi dia kalau ngomong tuh suka diketawain temennya. Dan akhirnya dia sejak itu nggak mau lagi ngomong atau menjawab ke teman-temannya. Tapi saya bilangin orang Inggris itu bagus karena cadel. Jadi kalau yang orang cadel, bahasa Inggrisnya tuh paling bagus karena nggak ada huruf R. Ya, orang Inggris tuh ngomong R, tapi ngomongnya R. Jadi yang cadel nunjukin kelebihan kamu di sinilah saya bilang. Sejak itu dia bahagia. Walaupun mungkin awal-awalnya. Tapi tadi ya, yang ngetawain temennya Miss Era kurangin 10, yang support atau memberi applause temennya positive attitude itu Miss Era tambahin 10. Jadi bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan kata-kata pujian itu juga menjadi penilaian. Apalagi kita di kelas ini sekarang di kurikulum Merdeka kan ada karakter ya, pengembangan karakter-karakter positif. Nah, masukkan itu jadi a part of assessment ya. Semoga membantu ya Miss Rahma ya. Lebih kurang seperti itu. Miss Era. Yep. So much. You're welcome, Miss. Next, lanjut Miss Ana. Iya, baik. Semoga membantu ya, Miss Rahmawati. Luar biasa sekali. Mungkin selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya kembali? Boleh raise hand atau langsung open mic-nya? Silakan mungkin Miss Husnul Khotimah atau Mr. Agus atau siapa nih yang sudah open cam-nya? Mr. Agus, do you want to give? Nggak harus bertanya ya, tapi kasih pendapat juga boleh, no problem. Ya, practice your English now boleh ya, if you want to practice. Silakan teman-teman. Mr. Agus, will you share your opinion, please? Are you? Mr. Agus? Miss Husnul, would you like to share your opinion? Atau Miss Husnul? Apakah Anda bersedia, Miss? Tentang bilingual atau apapun related to your program at school, misalnya pengalaman teman-teman boleh ya share di sini. Jadi teman-teman yang lain bisa mendapatkan insight ya untuk to design the curriculum bilingual program. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup semua teman-teman ya. Saya kembalikan ke Miss Ana. Silakan. Oke, baik. Sepertinya udah cukup jelas ya, Miss ya. I'm sorry, I have to go now. Iya, kan baik. Oke. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semuanya dalam mengikuti training series ke-6 ini. Untuk nantinya, untuk mendapatkan sertifikat setelah ini di grup peserta akan dibagikan link untuk mengisi attendance form, di mana nantinya teman-teman di sana mengisi nama dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah teman-teman nantinya ada feedback untuk tim Pentah. Jadi kalau misal mungkin ada saran atau masukan untuk Pentabooks untuk pelaksanaan training selanjutnya, atau mungkin mau request tema juga boleh ya Miss ya, nanti dituliskan di kolom saran tersebut. Nanti untuk sertifikatnya bisa teman-teman langsung download melalui link yang tertera setelah submit formulirnya. Jadi mungkin kadang ada beberapa nih yang masih tanya, Miss ini untuk sertifikatnya dibagiannya kapan ya? Nah itu nanti teman-teman karena ini sudah tergenerate secara otomatis, jadi begitu teman-teman submit, sertifikatnya sudah langsung tersedia, sudah bisa di-download, mungkin ada rentang waktu 2-3 menit seperti itu. Miss Era, mungkin sebelum diakhiri sesinya, boleh kalau foto bareng dulu kali ya Miss ya? Iya, teman-teman silakan open cam ya. Oke, silakan. Senyum aja. Ya. Baik. Miss, abis ini ada games nggak ya, Miss? Nanti ada quiz, kita share link ya. Oke, berarti untuk mendapatkan hadiahnya. Selain tadi yang aktif dengan pendapat dan memberikan pertanyaan, nanti kita tunjuk siapa pemenangnya, plus yang menang quiz ya, yang bisa quiz ya. Oke, baik. Berarti nanti linknya akan dibagikan di grup ya, Miss ya. Nanti juga ada batas untuk pengisiannya, dan pemenangnya juga akan dibagikan melalui grup.
Seperti itu. Makanya jangan left group dulu ya, Miss ya. Oke, ini Ya. udah ada yang masih malu-malu nih belum open cam. Nah, ditunggu dulu. Ya. Oke. Saya bilang 1, 2, 3, nanti semuanya senyum ke kamera ya. Ini ada 2 screen. Nanti nggak tahu mungkin teman-teman ada di screen 1 atau screen 2. Jadi senyum aja, tahan dulu. 1, 2, 3. Ya, ini baru 1 screen. Screen 2, 1, 2, 3. Ya, baik. Alhamdulillah, teman-teman sudah selesai sesi training kita sore hari ini. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau mungkin mau berdiskusi lebih lanjut dengan Miss Era atau ada yang ingin ditanyakan tentang sesi training, boleh ditanyakan melalui grup ataupun PC ke nomor admin Kementas. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua teman-teman. Have a nice weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.